Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Batangan yang kami banggakan, selamat bertemu kembali bersama saya, Bapak Eko Budi Sumaryanto, dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan. Kami berharap Anda, walaupun melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan cara melaksanakan physical distancing dan juga sering mencuci tangan pakai sabun. Pada mata pelajaran sejarah peminatan ini di kelas 12 ada 6 bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6. Pada bab yang pertama, kita akan mempelajari respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun pada bab respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia, nanti ada beberapa subbab. Subbab yang pertama, pengakuan negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Subbab yang kedua, pengakuan PBB. PBB ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan subbab yang ketiga, pelaksanaan KMB, Konferensi Meja Bundar, dan sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Pengakuan negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Anda tahu bahwa Indonesia merdeka secara de facto tanggal 17 Agustus 1945. Dukungan negara-negara dunia terhadap eksistensi negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dukungan tersebut tercermin dari respon positif masyarakat internasional atas kedaulatan Indonesia. Adapun salah satu negara yang pertama kali mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia yaitu negara Mesir. Negara Mesir merupakan negara yang berpenduduk mayoritas Muslim yang terletak di sisi timur laut benua Afrika. Negara yang terkenal dengan bangunan piramida ini merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari keberadaan organisasi Ikhwanul Muslimin terhadap kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini dipimpin oleh seorang yang bernama Hasan al-Banna yang sangat menjunjung tinggi pan-Islamisme. Adapun nanti organisasi Ikhwanul Muslimin ini melakukan pengakuan kemerdekaan Indonesia dengan cara yang pertama. Para anggotanya dalam perkembangannya menulis tulisan-tulisan yang dimuat dan dipersebarluaskan oleh Surat Kabar Nasional Mesir. Selain itu, dia juga melakukan kampanye melalui buletin dan surat kabar. Ikhwanul Muslimin juga mengadakan tablik akbar dan berdemonstrasi sampai di tempat-tempat umum. Di samping itu juga diplomat Mesir menyerahkan surat pengakuan resmi kepada Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara India. Ini adalah gambar bendera India. India membawa masalah agresi militer Belanda terhadap Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Itu adalah salah satu pengakuan India terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan yang dilakukan kedua oleh India adalah
mengakomodasi pendirian pemerintah Republik Indonesia di Pengasiangan atau Indonesian Government in Exile di New Delhi, India. Itu adalah beberapa tindakan pengakuan dari India terhadap kemerdekaan Indonesia. Bapak ulangi yang pertama, India membawa masalah agresi militer Belanda terhadap Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Yang kedua, mengakomodasi pendirian pemerintah Republik Indonesia di Pengasingan atau Indonesian Government in Exile di New Delhi, India. Negara yang ketiga yang mengakui kemerdekaan Indonesia yaitu adalah negara Palestina. Adapun pengakuan atau respon positif terhadap pengakuan kemerdekaan Indonesia ditunjukkan yang pertama, Palestina mengajak seluruh rakyat Palestina agar mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, salah satu saudagar kaya Palestina menyumbangkan uangnya di Bank of Arabia. Saya ulangi, di Bank of Arabia untuk perjuangan bangsa Indonesia menghadapi Belanda. Negara keempat yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Australia. Ini adalah lambang dari bendera Australia. Adapun cara atau pengakuan Australia mengakui kemerdekaan Indonesia, yang pertama, Australia melakukan protes dan unjuk rasa untuk menuntut penghapusan diskriminasi pelaut Indonesia yang bekerja di perusahaan Belanda. Yang kedua, banyak warga Australia yang melakukan unjuk rasa dengan meneriakkan Long Live the Republic Indonesia. Itu adalah beberapa respon positif yang dilakukan Australia terkait dengan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, negara yang juga mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Vatikan. Ini adalah gambar bendera negara Vatikan. Vatikan merupakan negara kecil yang berada di Eropa Barat yang berdekatan dengan Italia. Cara pengakuan Vatikan yaitu dengan cara memberikan pengakuan kepada Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat pada tanggal 6 Juli 1947. Yang kedua, membuka kedutaan Vatikan di Indonesia yang bernama Apostolic Delegates. Selain itu, Vatikan menunjuk George Maria Joseph sebagai duta besar Vatikan untuk Indonesia. Pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Adapun peran diplomat Indonesia di PBB dalam memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia, ternyata ada beberapa orang Indonesia yang nanti berperan aktif dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah tokoh yang bernama Agus Salim, yang kedua adalah Sultan Syahrir, yang ketiga adalah Sumitro Joyo Hadikusumo, dan yang keempat adalah LN Palar. Perlu Anda ketahui, Sumitro Joyo Hadikusumo ini adalah bapak dari Prabowo Subianto. Peran PBB saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia salah satunya yang pertama dalam KTN, Komisi Tiga Negara atau bahasa Inggrisnya Committee of Good Office. Yang kedua, UNCI, United Nations Commission of Indonesia. Ini adalah gambar tokoh Agus Salim. Peranannya yang pertama, Agus Salim merupakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pertama yang menjadi salah satu delegasi dalam perundingan pendahuluan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1945. Yang kedua, peran dari Agus Salim adalah menjadi Ketua Komisi Diplomatik Indonesia ke negara-negara Arab. Ia bertugas melobi negara-negara Arab agar bersedia memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, tokoh yang kedua adalah Sultan Syahrir. Peranannya yang pertama, menghadiri Inter-Asia Relation Conference di India untuk mengumpulkan dukungan terhadap
kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, memperjuangkan kedudukan bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka saat terjadinya agresi militer 1 dan 2 Belanda. Perjuangan tersebut dilakukan melalui sidang Dewan Keamanan PBB. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Sumitro Djoyohadikusumo. Peranannya yang pertama, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menerima usul Australia agar Belanda menarik pasukannya dari Indonesia. Yang kedua, menjelaskan kepada PBB bahwa cara untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda adalah dengan membentuk komisi untuk mengawasi pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya, tokoh yang terakhir adalah Lambertus Nicodemus Palar atau yang singkat dengan nama LN Palar. Adapun peranannya, yang pertama, mendirikan Indonesian Government in Exile atau dalam bahasa Indonesia Pemerintahan Republik Indonesia dalam Pengasingan yang berkedudukan di India. Yang kedua, menjadi juru bicara delegasi Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB tahun 1947. Dan yang ketiga, mendesak PBB mengeluarkan resolusi terkait agresi militer 2 Belanda terhadap Indonesia. Adapun peran PBB dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tadi sudah Bapak terangkan, yaitu melaksanakan yang namanya KTN, Komisi 3 Negara. KTN ini memiliki 3 anggota, yaitu ada 3 negara. Cara mengingatnya adalah ABAS, A adalah Australia, B adalah Belgia, dan AS adalah Amerika Serikat. Australia, delegasinya adalah Richard Kirby. Belgia, Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat adalah Frank Graham. Keberhasilan KTN ditandai dengan pelaksanaan perundingan Renville yang mempertemukan Indonesia dan Belanda pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Selain melakukan Komisi 3 Negara, PBB juga melaksanakan yang namanya atau membentuk badan namanya UNCI, United Nations Commission of Indonesia. Dibentuk untuk menggantikan tugas KTN atau Komisi 3 Negara. Delegasi UNCI melakukan pembicaraan dengan Soekarno dan Muhammad Hatta saat sedang diasingkan Belanda. UNCI juga menekan Belanda agar menghentikan agresi militernya dan membebaskan pemimpin Indonesia dari pengasingan. Untuk pertemuan yang pertama, saya kira cukup sekian. Untuk materi konferensi meja bundar dan sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia akan Bapak terangkan pada pertemuan selanjutnya. Apabila ada yang belum jelas, bisa ditanyakan lewat WA, grup kelas. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.